tidak merasa wajib mengusut kenapa kalau orang ini mati. Karena kecelakaan tunggal, maka dia hanya memberitahukan kepada keluarga. Diberitahukan kepada keluarga, selesai urusan itu. Itu laporan pertama kali terjadi. Tapi kemudian muncul laporan baru itu ketika Rudiana itu sebagai ayahnya itu kemudian mengadakan penyelidikan dan kemudian nangkepin orang itu dan kemudian mengatakan bahwa ini pembunuhan dan dia dibikinlah laporan polisi ke Polresta Cirebon. Cirebon itulah yang melakukan penyidikan selanjutnya untuk kasus yang sampai jadi berkas itu. Kira-kira gitu. Kalau mengenai bukti-bukti yang dulu-dulu dilampirkan kan mungkin yang paling dasar saja masyarakat bisa menilai bahwa handphone ini yang pertama ya, karena itu barang pribadi yang komunikasinya cukup lengkap begitu ya, mungkin panjang di situ bisa ada bukti. Ini kenapa tidak ada ya, Pak Rianto? Itulah yang CCTV, handphone. Itu yang dianggap ya, oleh para pengamat bahwa karena ini kebodohan polisi lah katakan itu. Karena apa? Kebodohan polisi karena polisi itu kalau menyelidiki kasus pembunuhan itu mestinya ya lengkap dengan alat buktinya, membunuhnya pakai apa, gitu kan? Kemudian kalau merencanakannya bagaimana, kan gitu kan satu sama lain mestinya kenal. Oh, sudah kontak-kontakan ini kita kamu nanti bagian ngejar, kamu nangkep kan kira-kira harusnya ada gitu ya. Tapi kan kenyataannya itu berkas yang dikirim ke sana kan tidak ada handphone yang dibedah, kemudian CCTV tidak berfungsi, kemudian walaupun ada ekshumasi menemukan DNA sperma, tapi kok nggak diperiksa, dilanjutkan pemeriksaan DNA dan sebagainya tuh. Kan itu yang terjadi, itu fakta. Cuman faktanya dengan bukti yang seminim itu oleh para jaksa diterima sebagai bahan untuk tuntutan. Nah, faktanya lagi dengan bahan yang seminim itu hakim memutus itu suatu yang dahsyat. Itu sekarang nggak mau dicari siapa yang salah. Itu fakta, kenyataannya kayak gitu. Laporan perkara saya itu tidak bisa menentukan ini salahnya polisi, ini salahnya jaksa. Itu kurang cermatnya, boleh katakan gitu. Kurang cermatnya, prosedur kesalahan itu kan suatu tindakan semua yang dilakukan cermat, dengan sengaja gitu. Atau mungkin dia lalai gitu. Itu kalau kurang kita cermat bersama-sama. Tapi kalau dalam hal ini kekurangan cermatan daripada polisi, tidak menerapkan saintifik sehingga akhirnya apa? Ketika para yang ngaku dulunya itu ngaku, kemudian nyabut, hancurlah itu pembuktian itu kan. Makanya sekarang ada PK itu gitu. Pak Rianto, kalau kita lihat pembuktian ini hanya berdasarkan banyak ya ditumpukan keterangan saksi daripada scientific kenapa Rudiana yang bertindak hanya itu sih sebenarnya. Ya itu satu kekeliruan ya. Jadi kelemahan polisi ya waktu itu, kenapa kok dia sangat mengandalkan pada keterangan para saksi. Tapi saya bisa bayangkan itu ya. Polisi dengan begitu yakinnya karena ketika 8 orang itu diperiksa mereka kompak ngakunya kayak gitu loh. Oh, kalau misalnya sempat dibantah karena adanya cuman beritanya Pak, polisi bukan penyiksaan gitu kan. Oke, itu pemukulan mungkin terjadi ya. Kalau memang terjadi kayak gitu, saya lihat kemarin betapa parahnya polisi ya gitu, memang patut dikoreksi ya gitu. Tapi kalau seandainya waktu itu ada terjadi itu kemudian dilaporkan, mungkin enggak akan bisa dicegah ya. Maksudnya dilaporkan ke Komnas HAM dan Komnas HAM mau turun, dilaporkan ke Kompolnas dan itu Kompolnas waktu itu mau turun. Itu mungkin itu tidak akan terjadi yang sampai pada aliran seperti sekarang ini. Tapi kan itu kan munculnya belakangan ini setelah diputus baru. Tapi katanya karena ada rasa ketakutan. Begitulah rentetannya, sesungguhnya bukanlah sepenuhnya kesalahan pihak kepolisian. Tetapi polisi memang bekerja seadanya. Ketika perkara sudah di P21, ya polisi sudah selesai melaksanakan tugasnya. Ini tugas jaksa, kemudian hakim. Nah, jika ini sebuah kelalaian, berarti kelalaian yang terorganisir, kelalaian yang disengaja, atau memang ada